Jungle. Ketua DPP LSM Gempa terkait persoalan ditersangkakannya ini saudara Najamuddin di Sirah. Jadi begini, menurut saya ini selaku Ketua DPP LSM Gempa Indonesia bahwa yang dipermasalahkan ini kewarisan, tanah kewarisan. Kewarisan itu bukan satu orang yang punya. Maka saya anggap bahwa dijadikannya tersangka ini Najamuddin selaku penerima kuasa untuk mengurus eksekusi damai oleh Polres Goa. Saya anggap bahwa laporan pelapor itu prematur. Kenapa saya katakan prematur? Najamuddin itu ditunjuk selaku kuasa untuk mengurusi tanah yang mau dieksekusi damai. Artinya adanya eksekusi damai, Najak diberikan kuasa oleh beberapa orang ahli waris, ya. Artinya Najak itu berhak mencari jalannya bagaimana tanah itu supaya damai. Apa yang menguasai tanah itu aman dengan cara bagaimana? Nah, di sini dilakukan Najak ini dengan kesepakatan dengan yang menguasai objek sengketa itu yang ingin dieksekusi, ia menagih pembayaran karena namanya eksekusi damai. Kenapa ahli waris yang memberikan kuasa kepada Najak ini melaporkan seakan-akan Najak ini menggelapkan hasil pembayaran dari orang yang menguasai tanah, dalam hal ini pihak kalah yang mau dieksekusi, ya. Saya katakan bahwa polisi ini prematur, terlalu prematur menerima laporan si pelapor. Pelapor ini bagian juga dari ahli waris. Orang tuanya Najak juga ahli waris. Jadi kalau ada kewarisan yang mau dilaporkan oleh seseorang, namanya kewarisan berarti bukan satu orang yang punya. Seharusnya semua ahli waris memberikan kuasa kepada pelapor bahwa mewakili ahli waris untuk melaporkan pidana. Dalam hal ini saya lihat itu panggilannya dengan penetapan tersangka itu melanggar pasal 372 penggelapan, ya kan? Ya begitu. Jadi apakah namanya? Ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh polisi. Ya, atau saya boleh katakan begini, bahwa terkait dengan proses tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara Najamuddin ini yang yang ditersangkakan selaku penggelapan yang melanggar pasal 372 itu tidak boleh dikatakan seperti itu karena pelapor tidak pernah memberikan uang kepada Najak. Iya, melainkan yang mau dieksekusi ini dengan kesepakatan ada perjanjiannya, saya lihat pernyataan karena tidak ingin dieksekusi maka dia membayar secara sukarela kepada ahli waris yang diwakili oleh Najak. Gitu. Jadi kalau dijadikan tersangka Najak ini, polisi ini terlalu memaksakan ini. Jadi saya menganggap bahwa penyidik dalam hal ini Polres Goa, ya, unit Taban terlalu memaksakan ini kasus. Ya kan? Dan saya menganggap ini bahwa polisi itu selaku penyidik dia harus pakai asas praduga tak bersalah. Tapi kalau saya lihat dari proses kronologis kasus ini, bukan asas praduga tak bersalah, tapi asas praduga bersalah. Seharusnya dia panggil pihak Najak, ya kan, untuk semua apa yang terlibat dalam hal ini, berapa ahli waris, berapa uang terkumpul. Kalau uang terkumpul ini hilang, baru bisa dilaporkan Najak ini oleh semua ahli waris. Gitu. Begitu. Jadi maksud saya begini, sekarang ada pengembalian uang, ya, 4 kwitansi ini yang membayar kepada Najak yang dijadikan alat bukti oleh pelapor. Ambil uangmu, hanya saya menerima pembayaran dari kita, saya dilaporkan penggelapan, padahal uang ini kan ada di bank. Sementara pelapor tidak pernah memberikan uang kepada Najak. Hanya dia curiga bahwa uang yang dikumpulkan oleh Najak itu sudah tidak ada. Makanya
dia menuduh bahwa Najak melakukan penggelapan, melanggar pasal 372 gitu. Makanya saya katakan bahwa dia tergantung dari korban. Najak ini korban sebenarnya, karena dia juga merupakan ahli waris. Tidak boleh dijadikan tersangka seperti itu. Dia ahli waris dari bapaknya, sebagai pewaris dari pemilik tanah yang jadi sengketa itu. Gitu. Satu pertanyaan lagi terkait ini. Apakah penetapan tersangka yang dilakukan penyidik terhadap Najamuddin dan Najak wajar atau tidak menurut pandangan Ketua DPP Gempa? Saya katakan begini, itu prematur juga itu. Makanya saya katakan tadi bahwa penyidik itu tidak menggunakan asas praduga tak bersalah. Tapi polisi saya anggap bahwa polisi itu selaku penyidik ya hanya menggunakan asas bersalah. Seharusnya ini lakukan komprentir, panggil pelapor, panggil semua ahli waris, panggil terlapor, pertemukan. Setelah itu gelar perkara. Kalau tidak ditemu, itu sekarang ini kasus apabila dilanjutkan di kejaksaan, karena saya lihat ada SPDP-nya, jaksa pasti menolak, maka terjadi tunggakan oleh polisi kasus ini.